Kartika Putri ya? Iya betul. Apa kabar? Baik. Gimana tadi nyampe ke sini, macet nggak? Lumayan macet sih Kak di depan. Sehat tapi kamu? Sehat. Oke. Kalau gitu kita bisa langsung mulai ya untuk interview hari ini. Sebelumnya thank you so much ya Sari sudah jauh-jauh nih mau datang ke kantor kita untuk interview dan sudah meluangkan waktunya juga. Jadi saya langsung mulai ya. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan diri kamu nih, tapi yang detail ya, sekaligus sama detail pekerjaan juga yang lagi dilakuin sekarang tuh seperti apa? Nama saya Sari Kartika Putri, berumur 26 tahun. Saat ini saya bekerja di online ticketing di bagian campaign marketing eksekutif. Selama udah kurang lebih 4 tahun. Untuk saat ini saya berada di bawah divisi produk marketing. Saya juga menghandle campaign perusahaan, terfokus di flights produknya. Jadi saya juga memegang di bagian produknya di flights-nya. Oh, di flights-nya. Berarti yang lain-lain nggak dipegang sama kamu enggak, atau gimana? Saya cuma difokuskan di flights-nya doang. Oh, oke. Terus 4 tahun nih berarti cukup betah juga ya dari awal kerja atau gimana? Iya, dari awal saya lulus kuliah, saya langsung apply di perusahaan tersebut, langsung diterima. Terus mungkin melanjutkan dari perkenalan diri nih, kalau kamu bisa deskripsiin diri kamu dalam 3 kata, kira-kira apa nih Sari? Yang pertama pekerja keras, kedua optimis, yang ketiga saya pantang menyerah. Oke, Sari tadi kan kamu udah mention ya deskripsi diri kamu nih dalam 3 kata ya. Pastinya kita kalau menggambarkan diri sendiri yang baik-baik dong ya, masa yang jelek. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih, kalau kelemahan terbesar yang kamu milikin tuh apa aja sih? Kelemahan utama saya sih ada di time managementnya, karena saya kurang bisa menyeimbangi antara kehidupan pribadi saya dengan pekerjaan saya. Oh gitu, itu maksudnya berarti kamu sering lembur kah atau gimana? Iya, betul, gitu. sering banget lembur. Divisi kamu doang, maksudnya memang divisi kamu nih terbiasa untuk lembur kah? Atau lemburnya tuh hanya di waktu-waktu tertentu atau gimana? Emang di divisi saya sih Kak, lebih sering banget lembur ya. Kenapa tuh? Biasanya kalau lembur pas lagi apa? Karena saya juga ngurusin di campaign yang flights, jadi kan banyak banget tiket promo kan Kak tiap bulannya. Iya, jadi tiap kali ada kita ngeluarin tiket kode promo baru pasti langsung banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Terus sekarang kamu nih lagi WFH atau hybrid? Hybrid ya. Iya. Nah biasanya yang sering lemburnya kalau pas lagi WFO atau even lagi di rumah pun kamu juga sering lagi lembur? hybrid juga. Gitu. Biasanya kalau yang di rumah nih, kita kan bisa mengatur ritme kerja sendiri ya kalau di rumah. Kamu lemburnya kenapa tuh kalau di rumah biasa? Apa banyak distraction atau apa nih? Mungkin Untuk bisa kasih contoh. Untuk yang di perusahaan ini sih, walaupun saya nggak terdistraksi dengan hal-hal lain di rumah, juga tetap lembur sih Kak. Jadi bangun pagi langsung kerja sampai malam, terus tiba-tiba nanti ada tambahan lagi kayak gitu. Oh gitu, jadi kayak atasan kamu nih suka kasih tambahan pekerjaan di tengah-tengah gitu ya? Oh oke. Jadi itu menurut kamu adalah kelemahan yang terbesar nih yang kamu miliki gitu. Ada lagi nggak selain masalah di time management nih? Kalau yang utamanya sih itu sih Kak. Paling kalau di yang lain masalah-masalah kecil aja. Iya. Tapi kamu bisa handle nggak? Iya. Oke. Kalau yang time management ini, tapi gimana? Sorry balik lagi ya gitu. Kayak cara kamu handle-nya so far gimana? Karena kan kamu kerja kalau nggak salah nih di CV juga udah 4 tahunan ya. Iya. Nah, cara handle-nya gimana tuh? Paling untuk handle-nya sih saya melakukan aktivitas pribadi saya setelah atau sebelum jam kerja. Setelah pekerjaan saya selesai baru saya bisa melakukan aktivitas pribadi saya. Oke, berarti kalau lagi kerja, benar-benar yang kerja tuh kamu fokus banget ya. Menarik. Oke. Nah, sekarang kan kalau misalnya dilihat tadi kan CV kamu 4 tahunan nih. Considering ya sebenarnya kamu betah nih di situ ya, di luar maksudnya kamu masih juggling dengan pembagian waktu gitu, tapi kan hitungannya ya kamu cukup betah lah ya 4 tahun di situ gitu. Nah
Tapi kamu open nih ke perusahaan saya nih, ke kita gitu. Emang kalau boleh tahu yang kamu nggak sukai dari pekerjaan sebelumnya apa nih? Mungkin selain lemburnya ya, kalau lembur kan tadi udah di-mention nih gitu. Hal lain apa nih yang bikin, mungkin jadi sebagai push factor kamu nih, kenapa kamu bisa akhirnya apply ke kita gitu? Mungkin saya balik lagi, masalah utamanya masih di lembur sih Kak. Karena mungkin awalnya saya merasa kayak, oh nggak apa-apa lah sekali 2 kali, tapi makin lama makin kesini makin sering gitu Kak. Iya, makin sering lemburnya, dan juga saya kan juga ada aktivitas lainnya juga kan, jadi kayak terhambat dan juga terganggu gara-gara di lemburnya itu. Jadi termasuk yang yang kamu nggak sukai itu ya si lemburnya ini ya. Karena kelemahan kamu adalah di time managementnya. Oke. Ini lemburnya kalau boleh tahu weekend kerja juga nggak atau gimana? Iya, kadang kalau lagi weekend tiba-tiba atasan telepon kayak minta data ini ya, minta data itu ya gitu. Oke. Berarti emang intinya kalau dihubungin tuh harus siap terus gitu ya? Iya. Nggak peduli jam berapa, hari apa. 247. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrol soal pekerjaan kamu nih. Nah, kalau mungkin boleh diinget-inget nih kesalahan terbesar yang pernah kamu lakuin dalam pekerjaan kamu apa? Bisa di-share nggak ke saya? Kesalahan terbesar saya itu waktu saya handle di campaign flights ya Kak. Kenapa tuh? Itu ada campaign yang harusnya di-up di tanggal sekian, karena kesalahan saya jadinya diundur. Oh gitu, jadi lewat deadline? Lewat deadline, betul. Lumayan juga ya, itu kan pasti ngaruh nih. Iya, lumayan fatal. Nah, mundur berapa hari kalau boleh tahu? Sekitar 1 atau 2 hari. 1 atau 2 hari. Oke. Terus gimana kamu waktu itu handle itu situasinya waktu kamu sadar bahwa ternyata udah lewat dari deadline nih gitu? Iya, itu awalnya saya pasti minta maaf ke atasan-atasan saya dan juga kepada orang-orang yang terlibat di campaign itu. Terus selanjutnya saya juga berbicara langsung dengan atasan saya, langsung cari titik tengah, jalan keluarnya juga. Akhirnya setelah diomongin baik-baik, akhirnya kita nemu jalan keluarnya, akhirnya terselesaikan dengan baik. Berarti kamu ikut dalam proses diskusi yang untuk menemukan solusi ya, dari mundurnya si campaign launching itu. Iya, betul. Oke, itu sekali aja pernah kejadian? Itu sekali aja sih, jangan diulang lagi ya. Soalnya cukup fatal. Iya, betul. Oke. Tapi terus abis itu setelah akhirnya walaupun deadline-nya mundur, setelah itu lancar semuanya? Lancar semuanya. Iya. Terus pelajaran apa yang kamu petik nih dari kejadian itu gitu? Mungkin pelajarannya sih lebih teliti ya Kak dalam mengerjakan semua hal, karena saya juga waktu itu agak ceroboh, makanya saya bisa salah lihat jadwal. Iya. Jadi lebih ke kamu salah memperhitungkan waktunya nih ya? Iya. Oke. Yang penting ya jangan diulang lagi sih sehari ya. Oke. Nah terus kalau misalnya nih cara kamu ngerespon stres dan tekanan, ya pasti kan namanya kerja ada fase-fase di mana kita stres, terus juga atau kalaupun lagi nggak stres tiba-tiba ada tekanan akhirnya jadi stres nih gitu kan, dari bos-bos gitu. Nah cara kamu handle situasi seperti itu tuh kayak gimana? Mungkin kalau buat sekarang ini saya terapin sistem, maksudnya kayak 2 jam bekerja lalu ada istirahat sekitar 15 atau 20 menit, begitu seterusnya dalam 1 hari. Oke. Biasanya kalau misalnya kamu lagi menerapkan yang 20 menit itu, yang kamu lakuin apa? Baca-baca berita terbaru di handphone atau scroll-scroll Instagram atau platform lainnya kayak gitu. Oke, jadi walaupun kayak cuma baca-baca, scrolling aja tuh tetap ini ya, refreshing. Iya. Kalau misalnya itu kan pas lagi WFH dong ya. Kalau pas WFO boleh scrolling atau ada kegiatan lain yang kamu lakuin? Mungkin sekedar pesan makanan bareng teman-teman kali ya Kak. Iya, benar sih. Biasanya makanan tuh kalau rame-rame lebih enak lebih kan? Enak, iya. Iya. Oke, berarti kamu sudah punya ini ya, tapi maksudnya pola. Kamu tahu nih kalau saya lagi stres, saya harus begini gitu. Kalau memang pressure-nya lagi tinggi, saya harus melakukan ini gitu. Tapi biasanya abis kamu misalnya scrolling atau mungkin tadi ya kamu abis pesan makanan rame-rame sama teman-teman, ngerasa lebih lebih relief atau? Iya sih Kak, betul. Iya, kayak lebih
Oke, udah nih, gak boleh stres lagi. Kan udah happy-happy walaupun cuma sedikit ya. Jadi fokus kerja lagi langsung. Jadi lebih semangat ya. Iya, betul. Oke. Nah sekarang Sari, saya mau sedikit mengajak kamu berandai-andai nih ya. Kalau misalnya nih kamu bisa kerja di mana aja, di negara apapun, mau di sini di mana, terserah Sari nih gitu. Nah, perusahaan apa sih yang bakalan kamu pilih? Ada salah satu platform media terbesar sih Kak di Indonesia. Saya pengen masuk ke sana. Platform media terbesar di Indonesia. Pengen masuk ke situ. Oke. Terus kalau misalnya tiba-tiba kamu dipanggil nih sama si platform media terbesar di Indonesia itu, tapi kamu keterima juga nih sama kita, gimana tuh? Galau nggak? Pastinya sih, cuman kalau buat sekarang ini karena saya emang terfokusnya ke perusahaan ini, jadi pastinya saya akan bekerja di perusahaan ini dulu. Oke, berarti masih consider ke kita dulu ya. Oke, terus kamu udah pernah ini belum coba-coba apply di perusahaan media yang kamu pengenin itu? Belum sih Kak. Oh belum sama sekali. Iya. Jadi kayak masih benar-benar ya mimpi aja dulu gitu ya. Kayak impiannya pengen ke situ. Posisinya apa kalau di situ? Sama? Posisinya pengennya sama juga sih Kak, seperti saya yang sekarang ini. Oke. Ya, namanya juga mimpi ya, kita nggak tahu kan nanti apa yang akan terjadi 1 tahun 2 tahun kemudian. Oke, nah Sari paling saya mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin kan kamu juga tahu ya pasti tahu sih kalau yang apply ke perusahaan kita ya banyak gitu ya, nggak cuma kamu doang gitu. Untuk posisi ini pun nggak cuma kamu doang, pasti ada berpuluh-puluh dan beratus-ratus pelamar juga nih yang masuk dan harus saya baca CV-nya, harus saya interview gitu. Nah kalau dari para pelamar yang banyak itu, menurut kamu yang bikin kamu unggul daripada kandidat lain gitu sehingga saya harus milih kamu nih untuk join di perusahaan kita, apa? Untuk pertanyaan itu sih saya bisa bilang kalau saya ini cukup dapat dipercaya dalam mengerjakan tugas-tugas saya di job yang saya mau. Itu kan saya juga bisa saya bisa bekerja sesuai dengan target yang perusahaan berikan. Dua itu sih Kak yang dari saya pribadi. Oke, berarti target berarti tapi jangan diulang yang itu ya, yang deadline-nya. Itu nggak akan terulang lagi. Itu udah bener-bener udah meresap tuh ya, jangan sampai keulang lagi gitu. Oke. Berarti itu ya 2 hal yang membuat kamu percaya diri dan bikin kamu tuh harus dipilih deh sama perusahaan kami ya. Oke, terima kasih ya Sari untuk waktunya. Makasih. Makasih Kak.